Suamiku memberiku ponsel baru, hadiah terindah katanya. Tapi ponsel lamanya adalah racun. Dia melarangku menyentuhnya. Saat dia mandi, aku nekat. Galeri itu, chat itu. Ya Tuhan, suamiku yang kukira sempurna, sungguh tak kuduga. Jangan sentuh yang itu. Suara Reza, suaminya, membentak lebih tajam dari petir di siang bolong. Tangan Fitri, yang hanya iseng hendak menggeser sedikit ponsel lama Reza yang tergeletak di meja kerja, membeku di udara. Jantungnya serasa copot dan jatuh ke lantai. Ini bukan Reza yang ia kenal. Ini bukan suami lembut yang selalu memanggilnya, sayang. Fitri menarik tangannya kembali seolah baru saja menyentuh bara api. Ia menatap Reza dengan mata terbelalak, bingung dan sedikit takut. Reza, sadar akan kekasarannya, langsung mengubah ekspresinya. Senyum karismatik yang selalu meluluhkan Fitri, kini terpasang lagi di wajahnya. Ia tertawa kecil, meski terdengar sangat sumbang di telinga Fitri. Maaf, sayang, kata Reza, berjalan mendekat dan mengusap lembut kepala Fitri. Refleks. Data kantor. Rahasia sekali. Kamu tahu, kan, pekerjaan Mas lagi sensitif. Fitri hanya mengangguk pelan, tapi hatinya tidak tenang. Data kantor? Sensitif? Sejak kapan Reza, seorang manajer investasi yang kata-katanya selalu manis, punya rahasia kantor yang membuatnya membentak seperti tadi? Makanya, lanjut Reza, suaranya kembali manis, seolah insiden tadi tidak pernah terjadi. Ia meraih sebuah kotak yang sedari tadi tergeletak di sofa. Mas belikan kamu yang baru. Yang ceng, biar kamu senang. Ia menyodorkan kotak ponsel terbaru. Fitri seharusnya melompat kegirangan. Ini ponsel mahal. Hadiah yang luar biasa. Tapi di matanya, hadiah itu kini terasa janggal. Hadiah itu terasa seperti sogokan. Hadiah itu terasa seperti penjaga rahasia. Wah, makasih, Mas, desis Fitri, mencoba tersenyum. Yang lama sudah usang, kata Reza, sambil melirik ponsel lama Fitri yang ada di meja. Buang saja yang itu, pakai yang ini. Tapi yang aneh, Reza tidak membuang ponsel lamanya sendiri. Ponsel yang baru saja dibelanya mati-matian itu. Sebaliknya, Fitri melihat dengan mata kepalanya sendiri. Reza mengambil ponsel lamanya, memasukkannya ke dalam laci meja kerjanya, dan klik. Laci itu dikunci. Jantung Fitri berdebar lagi. Sejak kapan Reza mengunci laci? Rumah mereka di Depok ini adalah surga kecil mereka. Tempat di mana tidak ada rahasia. Atau begitulah yang Fitri yakini selama 3 tahun pernikahan mereka. Kehidupan mereka tampak sempurna. Reza adalah suami idaman semua wanita. Perhatian, sukses, dan selalu memanjakan Fitri. Fitri, yang awalnya hanya gadis sederhana, merasa seperti memenangkan lotre kehidupan. Tapi guncangan kecil tadi, bentakan dan suara kunci laci itu, meretakkan kesempurnaan itu. Malam itu, Fitri tidak bisa tidur. Ponsel baru yang berkilauan tergeletak di meja rias. Tapi matanya hanya tertuju pada ruang kerja di seberang kamar. Laci itu. Laci terkutuk itu. Apa yang kamu sembunyikan, Mas? Bisiknya pada kegelapan. Pikiran seorang wanita yang curiga selalu liar. Tapi pikiran Fitri hanya bisa menyentuh satu kesimpulan. Klise, murahan, tapi paling mungkin. Perselingkuhan. Ya, pasti itu. Pasti di ponsel lama itu ada foto-foto mesra. Ada cecet nakal dengan wanita lain. Itu sebabnya Reza panik. Itu sebabnya dia memberinya ponsel baru, untuk mengalihkan perhatian. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hati Fitri. Dikhianati. Dibohongi. Ia merasa mual. Suami yang ia layani, ia cintai, yang ia anggap sebagai imamnya, ternyata bermain api di belakangnya. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang dingin. Fitri harus berpura-pura. Ia harus tersenyum saat Reza memujinya. Ia harus memakai ponsel barunya, memamerkan betapa ia menyukainya. Tapi di dalam, hatinya hancur berkeping-keping. Setiap kali Reza tidak melihat, mata Fitri seperti magnet yang tertarik pada laci kerja itu.
Laci itu sekarang menjadi pusat alam semesta Fitri, simbol dari semua kebohongan Reza. Reza sendiri menjadi semakin protektif. Ia yang biasanya santai, kini menjadi tegang setiap kali Fitri membersihkan ruang kerja. Biar Mas saja yang bersihkan meja itu, sayang, katanya, selalu dengan senyum palsu. Banyak dokumen penting. Fitri hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia berteriak. Dokumen penting apa? Dokumen perceraian kita, Mas? Atau foto-foto selingkuhanmu? Kecurigaan itu menggerogotinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Reza sering menerima telepon, tapi selalu berjalan ke taman belakang untuk menjawabnya. Suaranya berbisik. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Pekerjaan. Pekerjaan apa yang harus bisik-bisik? Batin Fitri. Tangannya meremas lap piring hingga putih. Fitri tahu dia harus menemukan buktinya. Dia tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Dia harus tahu siapa wanita itu. Dia harus melihat wajah wanita yang telah merusak rumah tangganya. Dia mulai merencanakan. Dia harus mendapatkan ponsel itu. Dia harus membukanya. Dia harus tahu kebenarannya. Sepahit apapun itu. Dia hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat. Kesempatan untuk membuka laci terkunci itu dan menghancurkan hatinya sendiri demi sebuah kebenaran. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Kamis malam. Hujan turun begitu deras di luar. Seolah langit Depok ikut menangis bersama kegelisahan hati Fitri. Guntur menyambar-nyambar, memberikan latar suara yang dramatis untuk apa yang akan terjadi. Reza baru saja pulang. Tampak lelah. Mas mandi dulu. Ya, lengket sekali badan ini, katanya, melepaskan dasi dan berjalan gontai ke kamar mandi. Fitri mengangguk. Jantungnya tiba-tiba terasa seperti ada yang meremas. Iya, Mas. Air hangatnya sudah aku siapkan. Reza tersenyum. Senyum lelah yang tidak disadari Fitri adalah senyum kelegaan palsu. Dia masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Klik. Pintu dikunci. Tak lama kemudian, suara gemericik air dari shower terdengar, berpadu dengan suara hujan di luar. Disinilah kesempatan itu. Detak jantung Fitri seketika memburu. Keras sekali. Sampai-sampai ia takut Reza bisa mendengarnya dari balik pintu kamar mandi. Duk 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 duk. Rasanya seperti ribuan kuda berlari di dalam dadanya. Sekarang atau tidak sama sekali. Fitri. Pikiran itu berputar di kepalanya. Tapi tubuhnya kaku. Dia takut. Setengah hatinya berteriak. Jangan. Biarkan saja. Hidupmu sudah enak. Kenapa cari penyakit? Tapi setengah hatinya yang lain, yang sudah telanjur terluka oleh kecurigaan, berteriak lebih keras. Buka. Kamu berhak tahu. Kamu tidak pantas dibodohi. Napas Fitri terengah. Suara air itu adalah pelindungnya. Selama air itu mengalir, Reza tidak akan mendengar apa-apa. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang ia yakin Reza lupakan karena terlalu sibuk dengan rahasianya. Kunci duplikat. Dulu, setahun yang lalu, Reza pernah memberinya satu set kunci duplikat seluruh laci di rumah, termasuk laci kerja. Buat jaga-jaga kalau Mas kelupaan, katanya waktu itu. Fitri menyimpannya di tempat yang ia sendiri hampir lupa. Kotak jahit lamanya, di laci paling bawah lemari pakaian. Dengan tangan gemetar hebat, seperti tangan seorang pencuri di rumahnya sendiri, Fitri membuka laci lemari. Ia mengaduk-aduk di antara gulungan benang, jarum, dan kancing-kancing bekas. Dapat sebuah kunci perak kecil, dingin di telapak tangannya yang berkeringat. Ia berjingkat, kakinya terasa seperti jeli, menuju ruang kerja. Suara air di kamar mandi masih terdengar stabil. Aman. Reza mungkin sedang memakai sabun atau keramas. Dia selalu mandi lama. Fitri berdiri di depan laci terkutuk itu. Ini adalah batasnya. Jika ia memasukkan kunci ini, tidak ada jalan untuk kembali. Bismillah. Ia memasukkan kunci ke lubang. Tangannya gemetar begitu hebat sampai ia kesulitan menemukan lubangnya. Klik. Bunyi pelan itu terdengar seperti ledakan di telinganya. Laci itu terbuka.
Di sanalah benda itu. Tergeletak diam seperti ular yang sedang tidur. Ponsel lama Reza. Ponsel yang menyimpan segala kebusukannya. Fitri mengambilnya. Benda itu terasa berat di tangannya. Lebih berat dari beban dosa yang ia bayangkan. Ia menekan tombol daya. Layar menyala. Dan hatinya langsung mencelos. Masukkan kode sandi. Bukan pola. Bukan geser. Tapi angka. 6 digit. Fitri menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Apa kodenya? Apa? Suara air masih terdengar. Dia masih punya waktu. Pikiran Fitri bekerja cepat. Percobaan pertama. Tanggal lahirku. Ia mengetik tanggal lahirnya. 150.795. Kode sandi salah. Coba lagi dalam 30 detik. Fitri mendesis. Tentu saja. Batinnya pahit. Aku bahkan tidak ada di pikirannya. Ia menunggu 30 detik yang terasa seperti 30 tahun. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia takut ia akan pingsan. Percobaan kedua. Tanggal lahir dia. Ia mengetik tanggal lahir Reza. 210.490. Kode sandi salah. Coba lagi dalam 1 menit. 1 menit. Fitri panik. Bagaimana jika Reza selesai mandi? Bukan aku. Bukan dia, lalu siapa? Percobaan ketiga. Tanggal pernikahan kami. Pasti ini, pikirnya. Momen paling spesial dalam hidup mereka. Dia tidak mungkin melupakannya. 080822. Kode sandi salah. Coba lagi dalam 5 menit. Ya Tuhan. Fitri hampir melempar ponsel itu. 5 menit. Fitri bersandar ke meja. Lemas. Air matanya mulai menggenang. Tega kamu, Mas. Tega. Dia kalah. Dia tidak akan bisa membukanya. Dia harus mengembalikannya. Dia sudah hendak menutup laci, menyerah pada nasibnya sebagai istri yang dibodohi. Tapi tiba-tiba sebuah ingatan melintas. Seperti kilat. Sekitar sebulan lalu, Reza menerima paket. Sebuah kado yang dibungkus cantik. Fitri bertanya itu untuk siapa? Reza menjawab dengan gugup. Teman kantor, ulang tahun. Namanya Karina. Fitri saat itu tidak sengaja melihat kartu ucapan yang setengah terbuka di meja. Ada tulisan tangan Reza. Selamat ulang tahun ke-26, Karina. 130.899. Saat itu Fitri hanya menganggapnya sebagai teman kerja biasa. Tapi sekarang, Karina. Nama itu terasa pahit di lidahnya. Firasat seorang istri. Itu satu-satunya yang ia punya. Waktu tunggu 5 menit sudah habis. Ini adalah kesempatan terakhirnya. 130.899. Dia mengetik 6 angka itu. 6 angka yang mewakili wanita lain. Klik. Ponsel itu tidak bergetar. Tidak ada peringatan. Kode sandi salah. Ponsel itu terbuka. Layar home screen muncul. Menampilkan foto wallpaper standar. Bukan foto Fitri. Bukan foto Reza. Tapi gambar pemandangan. Fitri menutup mulutnya dengan kedua tangan. Menahan jeritan yang mendesak keluar dari tenggorokannya. Dia berhasil. Dia masuk. Dan tepat saat itu, suara gemericik air di kamar mandi berhenti. Jantung Fitri serasa berhenti berdetak. Glek. Suara pintu kamar mandi dibuka dari dalam. Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah Fitri dengar sepanjang hidupnya. Jauh lebih mengerikan daripada guntur yang menggelegar di luar. Reza akan keluar. Sementara di tangannya, di layar ponsel terkutuk ini, terpampang bukti bahwa suaminya bukan sekadar tukang selingkuh. Suaminya adalah monster. Fitri tidak punya waktu untuk berpikir. Ia bahkan tidak punya waktu untuk gemetar. Adrenalin mengambil alih tubuhnya. Jarinya yang tadi kaku kini bergerak lincah. Dia harus mencari apa yang dia cari tadi. Foto selingkuhan. Itu adalah alasan awalnya membuka ponsel ini. Jarinya menekan ikon, galeri. Perutnya langsung mual. Ini bukan galeri biasa. Fitri mengharapkan foto-foto mesra.
Dia mengharapkan gambar wanita seksi berbikini di pantai. Dia mengharapkan gambar Reza memeluk wanita lain di restoran mahal. Hatinya sudah siap untuk sakit hati semacam itu. Tapi yang dia temukan, Fitri menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan horor. Galeri itu rapi, terlalu rapi, seperti arsip kantor. Ada folder-folder dengan nama yang jelas. KTP klien, akte, polis aset, data jaminan. Fitri, dalam kepanikannya, masih berpikir ini mungkin benar-benar data pekerjaan. Tapi kode sandinya adalah tanggal lahir wanita lain. Dengan tangan gemetar, ia membuka folder pertama, KTP klien. Bukan klien. Isinya adalah belasan, mungkin puluhan, foto kartu tanda penduduk. Semuanya wanita. Muda-muda, cantik-cantik, tampak polos. Persis seperti dirinya dulu. Dia kenal beberapa wajah dari foto-foto itu. Dia ingat Reza pernah bilang itu adalah saudara jauh, atau teman lama, saat mereka tak sengaja bertemu di mall. "Siapa kalian?" bisik Fitri. Air matanya mulai menggenang. Dia beralih ke folder kedua, akte. Dan dunia Fitri runtuh seketika. Bukan akte tanah. Bukan akte jual beli. Itu adalah foto-foto akta nikah. Dia memperbesar foto pertama. Pria di foto itu. Reza. Ya, itu suaminya. Tapi namanya Rizky Hardiansyah. Dan wanita di sebelahnya adalah Siti Aminah. Salah satu wanita yang KTP-nya ia lihat tadi. Fitri gemetar hebat. Dia membuka foto kedua. Reza lagi. Kali ini namanya Revan Saputra. Mempelai wanitanya, Bella Puspita. Wajah yang juga ada di folder KTP. Foto ketiga. Reza, sebagai Rendra Wijaya, menikah dengan Lina Marlina. Lutut Fitri lemas. Dia harus berpegangan pada meja kerja agar tidak jatuh. Jadi suaminya punya banyak istri? Dia dipoligami secara rahasia? Itu sudah cukup buruk. Tapi kemudian dia melihat foto akta nikah keempat. Foto itu adalah foto pernikahannya sendiri. Reza Pratama dan Fitriani Dewi. Ya Tuhan! Desisnya. Jadi dia bukan istri kedua. Dia adalah bagian dari koleksi. Dia adalah salah satu dari hantu-hantu ini. Dengan sisa-sisa tenaga, jarinya yang dingin membuka folder ketiga. Polis aset. Isinya lebih menusuk jantung. Puluhan foto polis asuransi. Asuransi jiwa. Asuransi kesehatan. Asuransi aset. Nama tertanggung. Siti Aminah. Penerima manfaat. Rizky Hardiansyah. Reza. Nama tertanggung. Bella Puspita. Penerima manfaat. Revan Saputra. Reza. Nama tertanggung. Lina Marlina. Penerima manfaat, Rendra Wijaya, Reza. Dan kemudian polis atas namanya sendiri. Fitriani Dewi. Tertanggung. Penerima manfaat, Reza Pratama. Uang pertanggungan, 5 miliar rupiah. Fitri merasa mual. Dia ingin muntah. Ini bukan poligami. Ini adalah rencana pembunuhan. Rencana untuk menguras aset dan mencairkan asuransinya. Dia harus keluar. Dia harus lari. Tapi dia tidak bisa bergerak. Dia harus melihat lebih jauh. Seberapa dalam lubang kelinci ini? Dia keluar dari galeri. Matanya liar mencari aplikasi lain. Ada satu aplikasi chat yang tampak aneh. Bukan aplikasi biasa. Ikonnya seperti kalkulator. Dia membukanya. Hanya ada satu kontak yang tersimpan di sana. Nama kontaknya, Damar. Fitri membuka riwayat percakapan itu. Isinya adalah bahasa kode. Bahasa yang membuat darah Fitri membeku. Damar, bos, pasien baru, yang di Depok gimana? Sudah siap, diisolasi? Reza, aman. Proses isolasi dari keluarga inti sudah beres. Vitamin. Rutin sudah masuk 3 bulan. Target sudah mulai bergantung penuh. Damar. Bagus. Tutup polis.
yang atas nama Lina Marlina kemarin lancar jaya. Uangnya sudah cair. Kapan kita proses yang Depok? Pasien baru. Depok. Fitri adalah target Depok. Isolasi dari keluarga. Fitri teringat. Sejak menikah, Reza perlahan tapi pasti menjauhkannya dari keluarganya. Dia selalu bilang ibu Fitri terlalu ikut campur. Dia bilang kakak Fitri mata duitan. Dia membiayai liburan untuk keluarga Fitri, tapi di saat yang sama menjejali pikiran Fitri bahwa mereka hanya memanfaatkan kebaikan Reza. Dan vitamin. Fitri menelan ludah. Rasa pahit tiba-tiba memenuhi mulutnya. Setiap malam, Reza memberinya vitamin stamina dengan segelas air hangat. Biar kamu gak gampang sakit, sayang. Katanya, pil itu. Ya Tuhan, pil itu. Fitri menggulir layar ke pesan terakhir. Pesan yang baru dikirim beberapa jam lalu. Pesan dari Damar. Pesan yang menentukan nasib Fitri. Damar, target Depok sudah matang. Sesuai rencana, jadwal, evakuasi, Sabtu ini. Pastikan RSJ rekanan siap. Dokumen pengalihan aset sudah siap saya bawa. Fitri melihat kalender di sudut layar ponsel. Hari ini Kamis. Sabtu. Itu lusa. Kurang dari 48 jam. Evakuasi. Rumah sakit jiwa. Mereka tidak akan membunuhnya. Tidak secara langsung. Mereka akan membuatnya gila. Mereka akan memasukkannya ke rumah sakit jiwa, mengambil alih semua asetnya secara legal, dan mungkin meninggalkannya membusuk di sana selamanya. Itu jauh lebih buruk dari kematian. Dan tepat pada saat itu, suara gagang pintu kamar mandi diputar. Reza keluar. Darah Fitri serasa tersedot seluruhnya dari wajahnya. Waktu seolah berhenti. Suara cekrek gagang pintu itu bagaikan tembakan pistol di telinganya. Reza berdiri di ambang pintu kamar mandi. Hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya yang basah meneteskan air ke lantai. Dia tampak seperti dewa Yunani yang baru keluar dari pemandian. Dulu, pemandangan ini akan membuat hati Fitri berdebar penuh cinta. Sekarang, yang Fitri lihat adalah iblis. Kamu ngapain, Fit? Suara Reza rendah, dingin. Bukan suara manis yang biasa ia dengar. Ini adalah suara predator yang mencium ada sesuatu yang salah. Pikiran Fitri berlari 1000 km per jam. Ponsel masih di tangannya. Laci masih terbuka. Tidak ada waktu. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, Fitri melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Dia menjatuhkan ponsel itu kembali ke laci. Mendorong laci hingga tertutup dengan suara bam yang keras. Mencabut kunci duplikat. Dan dalam satu gerakan panik, dia berbalik dan melempar kunci duplikat itu sekenanya ke arah keranjang cucian kotor di sudut ruangan. Dia terengah-engah, bersandar di meja kerja. Jantungnya serasa akan meledak dari dadanya. Reza tidak bergerak. Matanya yang tajam, mata yang dulu Fitri puja sebagai mata yang teduh, kini memindainya, menilainya, mencurigainya. Aku tanya, kamu ngapain? Ulang Reza, berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya bagaikan langkah algojo. Fitri harus berakting. Nyawanya bergantung pada ini. Dia mengangkat wajahnya, memasang ekspresi paling bingung dan takut yang bisa ia kumpulkan, yang sebenarnya tidak sulit, karena dia memang sangat ketakutan. Mas, kaget. Pekiknya, suaranya dibuat melengking. Ya ampun, Mas, kamu ngagetin aku aja. Fitri memegang dadanya, mengatur napasnya yang putus-putus. Mata Reza menyipit. Kamu belum jawab. Kenapa kamu di ruang kerja? Kenapa kamu tutup laci itu? Fitri menelan ludah. Itu, tadi, aku dengar ada suara. Mas, kayak tikus. Cicit gitu. Aku kira di dalam laci meja Mas. Itu alasan paling bodoh di dunia. Fitri tahu itu. Reza tahu itu. Reza berhenti satu langkah di depannya. Dia menatap wajah Fitri. Pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya.
padahal udara malam itu dingin karena hujan. "Tikus?" tanya Reza. Satu alisnya terangkat. "Iya, Mas. Aku takut banget. Makanya aku tadi buka laci. Mau lihat. Tapi nggak ada." Terus Mas tiba-tiba keluar. Aku kaget. "Ya aku tutup lagi." Cerocos Fitri. Mencoba terdengar senatural mungkin, walau suaranya bergetar hebat. Reza menatapnya lama. Keheningan di antara mereka begitu pekat. Hanya terisi suara hujan di luar dan detak jantung Fitri yang menggila. Lalu, Reza tersenyum. Senyum itu. Senyum karismatik yang selalu meluluhkan hatinya. Tapi sekarang, Fitri melihatnya sebagai topeng iblis. "Ya ampun, sayang," kata Reza. Suaranya kembali manis dan penuh perhatian. "Kamu ini ada-ada aja. Mana ada tikus di rumah kita yang bersih begini?" Dia mengulurkan tangan, mengusap keringat di pelipis Fitri dengan ibu jarinya. Sentuhan itu terasa dingin, seperti sentuhan mayat. Fitri harus menahan diri untuk tidak bergidik ngeri. "Lihat, kamu sampai pucat begini," lanjut Reza. "Pasti kamu kaget banget." "Maaf ya, Mas, tadi suaranya keras. Mas juga kaget lihat kamu panik." Fitri hanya bisa mengangguk lemah. "Iya, Mas. Nggak apa-apa." "Kamu sakit, sayang?" tanya Reza lagi, matanya menyelidik. Di dalam otaknya, Fitri berteriak, "Ya, aku sakit. Aku sakit melihatmu, monster." Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, "Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba pusing aja. Kayaknya masuk angin." "Nah, kan?" Reza tampak lega. Dia meraih bahu Fitri dan membimbingnya keluar dari ruang kerja, menjauh dari laci terkutuk itu. "Itu karena kamu kecapean. Masuk angin. Mas sudah bilang, jangan terlalu sering begadang nonton drama." Fitri hanya menurut. Kakinya terasa seperti jeli. Dia berhasil. Untuk saat ini, Reza percaya, atau pura-pura percaya, pada kebohongannya. Reza mendudukkan Fitri di tepi ranjang. "Tunggu di sini. Mas ambilkan vitamin rutin kamu. Biar staminanya kuat. Biar nggak gampang sakit." Jantung Fitri yang baru saja sedikit tenang, kini serasa dijatuhkan lagi dari gedung tinggi. Vitamin? Bukan. Itu adalah obat penenang. Obat yang membuatnya siap untuk diisolasi. Fitri melihat Reza berjalan santai ke meja rias. Membuka laci kecil tempat botol obat putih itu disimpan. Mengambil segelas air dari dispenser di kamar. Ini adalah ujiannya. Reza berbalik, membawa satu butir pil putih kecil di telapak tangannya dan segelas air. "Minum, sayang," katanya. Senyumnya masih terpasang. "Biar pusingnya hilang. Habis ini langsung tidur." Fitri menatap pil itu. Pil kematiannya. Dia tidak bisa menolak. Jika dia menolak, Reza akan tahu. Semua usahanya tadi akan sia-sia. Reza akan tahu bahwa dia tahu. Dan jika Reza tahu, Fitri tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Dia tidak akan hidup sampai hari Sabtu. Dengan tangan yang lebih gemetar daripada saat membuka ponsel tadi, Fitri mengambil pil itu. "Makasih, Mas," bisiknya. Reza mengawasinya. Matanya tidak berkedip. Menunggu. Fitri memejamkan mata sejenak. "Ya Tuhan, tolong aku." Dia memasukkan pil itu ke mulutnya. Pahit. Dia mengambil gelas air. Meneguknya. Glek. Dia sengaja menelan dengan suara keras. Lalu membuka mulutnya sedikit, seolah menunjukkan pada Reza bahwa pilnya sudah tertelan. Tapi pil itu tidak tertelan. Pil itu ada di bawah lidahnya. Sebuah trik lama yang ia lihat di film-film, yang tidak pernah ia sangka akan ia gunakan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Reza tersenyum puas. "Nah, gitu dong. Istri pintar. Mas mau pakai baju dulu. Kamu langsung baringan, ya?" Reza berbalik, berjalan santai menuju lemari pakaian. Saat punggung Reza menghilang di balik pintu lemari, Fitri tidak membuang waktu satu detik pun. Dia melompat dari ranjang, berlari tanpa suara ke kamar mandi.
Kamar mandi yang sama tempat suaminya baru saja keluar. Dia membungkuk di atas wastafel. Cuy! Dia memuntahkan pil itu ke lubang wastafel. Pil itu sudah mulai larut, meninggalkan rasa pahit yang luar biasa di seluruh mulutnya. Dia segera membuka keran air sekeras-kerasnya, mengguyur sisa-sisa pil itu, memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. Dia berkumur cepat, lagi dan lagi, mencoba menghilangkan rasa pahit dan rasa takut dari mulutnya. Dia menatap bayangannya di cermin. Wajah pucat yang sama. Tapi matanya bukan lagi mata istri naif yang penurut. Mata itu penuh dengan api. Mata seorang wanita yang baru saja melihat neraka dan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia keluar dari kamar mandi, tepat saat Reza selesai berganti piyama. "Sudah baikan?" tanya Reza. "Sudah, Mas." Pusingnya mulai reda. Bohong Fitri. Suaranya kini lebih stabil. "Bagus. Tidur," kata Reza, menepuk-nepuk sisi ranjang di sebelahnya. Fitri mengangguk. Dia naik ranjang, berbaring di samping monster yang ingin menghancurkannya. Dia harus pura-pura tidur. Dia harus pura-pura bodoh. Perang dingin telah dimulai. Dan Fitri tahu, dia tidak boleh kalah. Dia harus bertahan sampai hari Sabtu.